Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di acara VCS, video cerita seram. Jumpa lagi dengan aku, Nia Ayuni, di VCS episode ketiga. Di episode ketiga ini Nia gak bakal cerita panjang, dan semoga ini cerita juga bisa membuat adrenalin kamu naik dan bisa menjadi asupan horor bagi kalian semua yang suka dengan cerita-cerita seram. Sebelum aku mulai ceritanya, aku ingetin buat kalian semua untuk jangan lupa subscribe dan share video ini jika kamu suka dengan video ini, supaya teman-teman kamu tahu apa yang kamu dengerin setiap malam Jumat. Cerita kali ini sebenarnya gak ada hubungannya sama hoodie yang aku pakai, tapi cerita ini cukup memberikan kesan merinding pas aku denger. Jadi storytellernya ini adalah teman kampusku. Pada waktu itu kami masih semester 3 di salah satu institut di Kota Denpasar. Pada saat perkuliahan itu kami menempati gedung baru yang memang baru jadi, seperti gedung-gedung di Bali. Jadi begitu gedung itu berdiri akan diupacarai. Selesai upacara barulah gedung itu baru boleh dipergunakan untuk setiap kegiatan ataupun aktivitas. Singkat cerita, kami di semester 3 tidak menempati gedung kampus yang sebelumnya di semester 1 dan semester 2. Jadi di semester 3 kami menempati gedung baru. Gedung yang baru ini cukup besar dan cukup bagus, cukup bersih karena memang gedungnya baru dan juga tempatnya juga sangat bersih dan luas. Gedung ini terdiri dari 3 lantai, yaitu lantai 1 itu parkir dan juga ada toilet, kemudian ada ruangan-ruangan untuk kegiatan UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Jadi di situ di pojok tangga di sebelah parkir motor ada ruangan khusus untuk anak PMR. Jadi tempat-tempatnya kita itu ada beberapa ruangan yang dipergunakan untuk unit kegiatan mahasiswa. Pada suatu hari kami tidak ada perkuliahan. Jadi waktu itu kami mengikuti perkuliahan sore yang dimulai dari jam 5 sore sampai jam 8 atau sampai jam setengah 9 malam. Ini waktu Bali ya. Jadi 1 jam lebih maju daripada waktu Indonesia Barat. Pada saat itu temanku ini lagi hamil. Nah, temanku ini lagi hamil 8 bulan. Hari itu cuacanya mendung, dan anginnya cukup kencang. Nah, karena kami merasa itu mau hujan, jadi karena tidak ada perkuliahan juga, kami pun memutuskan untuk pulang. Tetapi temanku ini gak bisa pulang dan gak bisa ikut pulang dengan kami karena arah jalan pulang ke rumahnya itu berbeda dengan kami. Dan dia juga suaminya lagi gak ada di rumah, sedangkan kunci rumahnya itu dibawa oleh suaminya yang sedang kerja. Kenapa suaminya itu membawa kunci rumah? Karena suaminya itu berasumsi akan pulang sebelum temanku ini pulang. Jadi temanku ini gak apa-apa nunggu di lobi kampus, di lobi gedung baru ini, yang notabene pada saat itu sudah sepi karena perkuliahan atau staf kampus itu datangnya dari pagi sampai jam 3 sore atau jam 4 sore. Jadi di lobi pada saat itu sepi, dan di pos satpam, tepatnya itu di pojok pintu masuk dan dekat lobi ada pos satpam yang kecil, dan kebetulan memang lagi ada satpam atau security yang bertugas pada saat itu. Aku masih sempat menawarkan agar dia bareng sama aku. Aku antar ke rumahnya, tapi dia menolak karena itu tadi kuncinya dibawa oleh suaminya.
Kemudian dia juga sempat ditawari oleh satpam dari kampus kami untuk mampir ke rumahnya, karena pada saat itu sudah mulai jam 8, sudah mulai setengah 9 malam, dan kampus sudah mulai sepi karena ternyata banyak dosen yang nggak mengajar hari itu. Dan kebetulan Pak Satpam ini istrinya berjualan, karena tidak ada mahasiswa atau sepi, istrinya ini memutuskan untuk pulang. Nah, di saat dia pulang, dia sempat menawarkan untuk temanku ini ikut ke rumah si Pak Satpam ini yang kebetulan dekat sama kampus. Dia pamit untuk mengantar istrinya terlebih dahulu, tapi dia akan bilang dia akan balik untuk menemani si temanku ini. Singkat cerita, temanku akhirnya kami meninggalkan dia di depan lobi. Dan dia pada saat itu dia merasa nggak sendirian, karena memang masih beberapa anak dari jurusan lain masih ada, walaupun nggak ada mata kuliah hari itu. Nah, dia cerita di saat jam setengah 9 malam hujan mulai turun, hujannya deras sekali. Di kampusku ini, for your information, kampusku ini berada di dalam gang yang yang bisa dimasuki dengan 1 sampai 2 motor aja. Dan kampusku ini berada di tengah-tengah pemukiman penduduk, tetapi jaraknya dengan pemukiman penduduk itu cukup jauh. Kebetulan di belakang kampus juga ada tanah kosong yang seberangnya itu ada setre atau kuburan. Dan di depan jalan utama kampus, ketika keluar dari gang, kami akan dihadapkan juga oleh setre besar dari desa Tonja atau desa Tonja ya, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia. Ada kuburan besar di sana, dan itu cukup gelap teman-teman. Pada saat itu temanku sendirian, dan setengah 9 itu hujan pun mulai turun, dan dia merasa mulai kedinginan karena dia nggak bawa jaket. Kemudian dia sayup-sayup mulai mendengar suara anak-anak cekikian dari belakang, yang artinya itu dari parkiran, karena parkiran itu berada di belakang lobi. Dia yang di depan lobi itu merasa dirinya aman karena dia merasa nggak sendirian. Dan TV yang ada di pos satpam menyala, dan ia pun merasa oke, I'm not alone, dan dia merasa nggak sendirian karena dia mengira di situ ada security yang berjaga, karena posisi TV yang sebelumnya mati itu menyala. Hujan turun semakin deras dan udara juga semakin dingin. Entah kenapa hujan itu terasa lama bagi temanku ini, dan hujan itu benar-benar bikin dia itu cukup merinding karena suasananya semakin lama semakin sepi. Suara tawa dari anak-anak yang dia dengar itu mulai terdengar hilang. Ia pun bingung kenapa suara-suara yang tadinya terdengar begitu nyaring padahal hujan begitu deras kini hilang. Tapi gak ada satupun dari anak-anak mahasiswa yang dia kira ada di parkiran atau ada di ruang UKM itu, tidak ada satupun yang keluar melewati pintu lobi ataupun melewati pintu samping ketika mereka harus membawa motor. Dan dia pun masih berusaha untuk positive thinking. Dia masih yang terdiam, oke, mungkin mereka karena menunggu hujan deras, mereka masuk ke ruangan UKM yang ada di sana untuk berteduh menunggu hujan selesai. Dan akhirnya ia pun juga melihat seseorang duduk di pos satpam. Itu membuat dirinya merasa aman guys, dan dia merasa nggak sendirian. Hujan deras begitu lama, dan dia juga masih mendengar suara orang-orang berbicara, bercanda. Semakin lama dia mendengar juga, dia juga sempat mendengar suara bayi menangis. Dia nggak curiga walaupun itu tercium bau dupa, tercium bau wangi-wangian bunga. Dia nggak curiga karena di depan lobi itu, di tempat dia duduk di tangga lobi itu, ada di sebelahnya ada pelinggih pura
untuk anak-anak Hindu yang bersembahyang di sana, dan dia mengira di sana ada yang menancapkan dupa yang baru selesai sembahyang. Tapi dia juga lupa kalau hari itu hujan. Harusnya dupa yang terkena hujan pasti mati dong nyalanya, dan dia nggak menyadari itu sampai akhirnya hujan itu berhenti. Ketika hujan itu berhenti, dia merasa ingin ke toilet untuk pipis. Dia berjalan melewati samping lobi karena nggak bisa, pintu lobi di belakang sudah terkunci, dan dia melewati samping lobi. Ketika dia sampai di parkiran, apa yang dia lihat? Kosong. Gak ada satupun motor mahasiswa ada di sana. Bahkan satu motor pun tidak ada di sana. Dia hanya merasa, lalu siapa yang tadi dia dengar suara tawa candanya di belakang lobi ini? Dia pun tetap memberanikan diri untuk ke toilet dan melakukan pipis di sana. Ketika dia di toilet, dia merasa ini semua mulai aneh, dan dia merasa ini something wrong, dan dia harus segera pergi dari sini. Di dalam toilet, dia sudah mulai merinding, dia sudah mulai ketakutan, dia sudah mulai berpikir negatif, dan akhirnya dia mulai untuk mencoba menelpon suaminya. Suaminya bilang, oke, 30 menit lagi aku akan sampai di kampus, aku sudah selesai kerja. Ia pun bisa bernafas dengan lega, dan ia mencoba memberanikan diri untuk keluar dari toilet dan melewati parkiran yang kosong itu. Sampai di depan, dia melihat seseorang yang berdiri di depan pos satpam. Dia pun melewati orang itu dan menyapanya, dan dia juga tersenyum. Kemudian dia duduk di tempat semula dia duduk. Satpam itu yang berdiri di depan tadi sudah pergi, sudah menghilang, dan dia pun kembali merasa merinding dan mulai terasa aneh. Sayup-sayup di kejauhan, dia mulai mendengar suara teriakan. Dia mencoba untuk mengabaikan, tapi ternyata dia nggak bisa mengabaikan karena suara itu makin jelas. Dan suara itu pun terdengar semakin jelas di telinganya. Ia pun terdiam. Ternyata itu adalah suara tangis bayi yang begitu melengking, yang suaranya terdengar mengambang dan membuatnya semakin merinding. Ia mulai merasa parno dan dia sudah mulai ketakutan. Berkali-kali ia mencoba menelpon suaminya, dan suaminya hanya mengatakan, ya tunggu 10 menit lagi aku sampai. Tunggu 10 menit lagi aku sampai. Dan itu sudah lewat hampir 30 menit dia berdiam diri di sana. Ia hanya bisa berdoa di dalam hati agar someone bisa datang ke sana, entah itu satpam, entah itu mahasiswa, muncul agar ia benar-benar merasa nggak sendirian dan nggak ketakutan lagi. Suara yang terdengar dari suara tangis bayi itu perlahan mulai menghilang dan digantikan dengan suara seorang wanita yang merintih dan menangis, membuat teman ini semakin takut. Ia pun mulai menangis dan ia berdoa agar ia dilindungi dan juga bayi yang dalam kandungannya itu dilindungi. Jadi guys, buat kalian, ya ini sekedar informasi aja. Sebenarnya kalau misalnya kita di Bali, kalau hamil itu memang harus waspada, terutama kalau dia berada di sekitar tempat seperti Setrum dan juga tempat-tempat yang memang agak angker. Oke, singkat cerita, akhirnya salah satu satpam atau security itu datang karena hujan sudah mulai benar-benar reda.
Security ini bertanya, "Loh, Gek, kok masih di sini?" Temanku itu hanya bisa menjawab iya dengan suara lemah. Melihat kondisinya itu, mungkin satpamnya itu merasa kasihan, jadi dia mengambilkan air minum yang ada di pos. Kemudian dia bertanya, "Loh, tadi siapa yang kesini? Kok TV-nya nyala?" Temanku nggak bisa jawab dan dia hanya menggeleng. Ketika satpam itu memberikan minum, ia pun meminum seteguk airnya dan mulai merasa satu persatu dari security yang berjaga malam itu datang. Dan mereka bercerita bahwa hal itu ternyata lumrah terjadi di gedung-gedung baru, terutama yang ada di Bali. Temanku memang orang Bali, tapi dia memang seumur hidupnya baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Apalagi dia lagi hamil anak pertamanya. Itu benar-benar mengerikan dan membuat dia ketakutan hingga trauma sampai saat ini. Tapi diambil sisi positifnya, sebenarnya itu dia cerita seram dari Nia kali ini. Sudah bikin merinding kamu atau belum? Jangan lupa kalau kamu merinding dan kamu suka dengan video cerita seram kali ini, kamu klik like dan share ke sosial media kamu agar semua orang tahu apa yang kamu dengarkan, apa yang cerita seram yang telah kamu dengarkan di malam Jumat ini. Sekian dulu cerita seram dari Nia di VCS episode 3 kali ini. Nantikan kembali video cerita seram di malam Jumat selanjutnya. Bagi kamu yang punya cerita seram yang ingin diceritakan, please ceritakan di kolom komentar dan notif Nia supaya Nia bisa ceritakan di episode VCS selanjutnya. Terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan assalamualaikum.